Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat, malam yang ke-9 dari bulan Jumadil Ula 1447 Hijriah, bertepatan dengan 30 Oktober 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Kautsar dalam sebuah kajian Islam ilmiah dengan tema Kaifa yu'addil muwazzaful amanah, sikap amanah dalam bekerja bagi pegawai. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Sikap amanah dalam bekerja. Amanah, pengertiannya secara bahasa disebutkan oleh para ahli bahasa Arab, diantaranya dalam kitab Lisanul Arab, Kamus Besar Bahasa Arab, yang ditulis oleh Ibnu Munzir, bahwa amanah artinya secara bahasa adalah al-wadi'ah, titipan. Amanah juga artinya bisa diambil dari kata amn, yaitu keamanan. Titipan, keamanan, dan amanah juga bisa diambil dari, dan keamanan artinya adalah sukunul qalbi wa tuma'ninatun nafs wa zawalul khalb, yang artinya tenang hati, kemudian hilangnya rasa takut. Dan biasanya orang amanah begitu, dia tidak akan takut mengerjakan sesuatu karena dia amanah, dan hatinya akan senantiasa tenang mengerjakan di dalam segala macam ucapan dan perbuatannya, karena tidak ada yang dia sembunyi-sembunyikan. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, maka banyak para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan, di antaranya Ibnu Athiyah di dalam kitab Al-Muharrar Al-Wajiz fi tafsir Kitab Al-Ajiz, bahwa kullu ma tahammalahu al-insan min amri dinihi wa dunyahu fi'lan wa qawlan hiya amanah. Amanah adalah segala apa yang menjadi tanggung jawab seorang manusia, baik dalam perkara agamanya atau dalam perkara dunianya,
yang dia ucapkan atau yang dia perbuat. Segala hal yang menjadi tanggung jawab. Makanya di dalam definisi yang lain yang dikatakan oleh Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, kullu haqqin lazimaka ada'uhu fahuwa amanah. Setiap kewajiban yang wajib ditunaikan itu adalah amanah. Setiap kewajiban yang wajib ditunaikan itu adalah amanah. Taib. Amanah kedudukannya di dalam agama Islam, dia bukan hanya sekedar ucapan begitu saja, akan tetapi kedudukannya dia adalah akhlak, karakteristik yang dimiliki oleh seorang muslim. Ingin tahu bedanya orang muslim dengan orang munafik dari sisi amanahnya. Dari sisi amanahnya. Orang munafik tidak amanah. Orang muslim pasti amanah. Makanya para ulama mengatakan al-amanah akhlaqul muslim. Amanah adalah akhlak seorang muslim. Akhlak itu apa sih? Akhlak itu adalah kullu sajiyah wa tabi'ah rasikhah fi nafsil insan tanba'ithu biduni fikrin wa rawiyah. Setiap sifat yang ada di dalam diri seorang manusia muslim yang dia timbul tanpa harus berpikir panjang, tanpa harus mengatur strategi. Karena memang sudah tabiatnya orang muslim, tabiatnya amanah. Orang muslim tabiatnya amanah. Akhlak itu adalah habit kalau bahasa kita. Akhlak itu sesuatu sifat yang sudah menancap di dalam kalbu, tanpa berpikir panjang keluar sifat itu. Nah, akhlak seorang muslim adalah amanah. Jadi tidak perlu untuk dibuat-buat untuk menjadi seorang amanah, karena orang muslim terkenalnya dengan amanahnya. Terkenalnya dengan amanah. Saya beri contoh, misalkan ada orang mengatakan kepada saya, "Ustadz, ini sampaikan ya ke fulan." Maka saya dengan sebuah sifat yang sudah mendalam di dalam diri karena saya seorang muslim, dan itulah akhlak yang menancap dalam diri seseorang, tanpa harus berpikir panjang, maka ini harus saya jaga walau taruhannya nyawa. Dan saya akan sampaikan kepada seorang yang memang diamanahi untuk saya sampaikan kepadanya. Dan saya tidak akan meminumnya walau setetes pun, meskipun saya kira nanti saya bisa ganti. Ada sebagian orang kan dititipi uang, kasih ya 100.000 kepada si fulan. Kemudian dia katakan, oh iya saya kasih. Tapi saat itu dia perlu pergi ke kantin, gak ada duit dia bawa, dia pakai itu. Oh nanti dipikir, nanti ada 100.000 di dalam kamar saya ganti. Itu enggak amanah. Amanah adalah dia menyampaikan sesuatu yang diwajibkan atasnya. Itu yang disebut dengan amanah. Kemudian kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, maka amanah, tadi sudah saya sebutkan pengertian amanah, kedudukan amanah sudah saya sebutkan. Amanah adalah akhlak seorang muslim. Akhlak artinya suatu yang sudah benar-benar menancap dalam sanubari, yang tidak perlu berpura-pura, dia akan keluar sendiri. Identitas muslim itu amanah. Karakteristik orang muslim itu amanah. Kebalikannya, karakteristik orang munafik adalah tidak amanah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafik salat. Tanda orang munafik 3. Wa idza tumina khan. Kalau diberikan amanah dia berkhianat. Kalau orang muslim enggak. Karakteristik, akhlak, habit yang ada dalam dirinya itu pantang untuk tidak amanah. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW ingin berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Rasulullah SAW terkenal dengan gelarnya Al-Amin, yaitu orang yang amanah.
Meskipun orang-orang musyrik Quraisy membenci Rasulullah SAW dari sisi agamanya, maka beliau tetap dipercaya oleh orang-orang musyrik Quraisy untuk meletakkan barang-barangnya, uangnya pada Rasulullah SAW. Makanya sebelum beliau berhijrah, beliau berpesan kepada Ali bin Abi Thalib agar ini barang-barang dikembalikan kepada orang-orang. Ajib, subhanallah. Aneh, luar biasa. Dimusuhi karena agamanya, tetapi disukai karena amanahnya. Karena memang orang Muslim itu habitnya amanah. Maka aib bagi seorang Muslim yang tidak amanah. Seorang Muslim tidak pernah tidak amanah. Sebagaimana habit seorang Muslim itu tidak berdusta, walaupun dia bercanda. Ada Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah, Imamul Muhadditsin, beliau mengatakan, "Lau anna malakan nazala minas sama, thumma akhbara anna Allah ahal kadzib maka tawarru'a." Kalau seandainya ada malaikat turun dari langit, kemudian mengabarkan bahwa Allah membolehkan untuk dusta, aku tidak akan berdusta. Kenapa? Malu berdusta. Al-mu'min la yakdzib. Orang beriman pantang untuk berdusta. Habit orang beriman itu amanah, jujur, itu habitnya. Akhlak yang nampak. Walaupun hasilnya merugikan dia, yang penting dia tidak berdusta. Dia amanah. Dia amanah. Nah, itu tadi poin yang kedua. Poin yang ketiga yaitu apa dalil-dalil dari Al-Quran tentang amanah ini. Dalil dari Al-Quran menunjukkan bahwa Allah mewajibkan amanah. Wajib itu pengertiannya, kalau kita di SD biasanya yang mengerjakan, apabila dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Itu nilai dari wajib. Tapi biasanya kalau orang belajar agama lebih dalam, maka dia akan memakai definisi wajib. Dan definisi dengan nilai lebih kurang dibandingkan dengan definisi dengan hakikat. Hakikat wajib adalah ma amara bihi syari' amran jaziman ustahiqqa bil 'adzabi tariquhu 'amdan mutlaq. Apa saja yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Maka amanah adalah perintah Allah dan dia wajib, karena al-aslu fil amril mutlaq al-wujub. Asal hukum perintah secara mutlak adalah dari syariat adalah kewajiban. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah memerintahkan. Ketika ada perintah, bahkan ayatnya tegas memerintahkan, menunjukkan ini kepada kewajiban. Kewajiban, yaitu perintah yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang tidak amanah. Allah memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada yang dituju dari amanah tersebut. Nah, termasuk dari sikap amanah, lihat, ini terutama yang ngepalai kepala-kepala dari kawan-kawannya, wa idza hakamtum bainan nas an tahkum bil 'adl. Jika kalian menjadi hakim di antara manusia, maka hukumilah dengan keadilan. Ada kawan yang terlambat, ada kawan yang satu terlambat juga, kenapa yang ini dapat begini sedangkan yang itu tidak dapat begini, dan seterusnya. Termasuk sikap amanah, bersikap adil. Nanti saya akan sebutkan contoh-contoh amanah. Kemudian di dalam Al-Quran juga menunjukkan bahwa amanah itu berat. Bahkan sampai bumi, langit, gunung tidak sanggup untuk mengembannya. Dan diemban oleh manusia, padahal manusia adalah makhluk yang selalu berbuat zalim dan selalu berbuat sia-sia. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 72, "Inna 'aradna al-amana 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami hadapkan amanah kepada langit-langit, 7 lapis langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Lalu mereka enggan untuk
menanggungnya, mengembannya. Dan mereka takut untuk mengemban amanah tersebut. Ini menunjukkan bahwa amanah di sisi Allah besar kedudukannya. Dan ketika kita bekerja di sini, bukan urusan kita hanya urusan, perusahaan nggak tahu. Enggak. Bagi seorang muslim nggak begitu. Bagi seorang muslim, ini nanti akan ditanya di hari akhirat. Ini nanti akan ditanya di hari akhirat. Laporan tidak asli, laporan palsu akan ditanya di hari akhirat. Itu bedanya orang muslim dengan orang kafir. Jadi berat urusannya. Makanya langit, bumi, gunung, takut mengemban amanah tersebut. Karena urusannya berat, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, cilakanya manusia yang mengembannya. Padahal dia punya sifat dua. Zaluman jahula. Selalu berbuat zalim. Apa arti zalim? Yadha'ul asya' fi ghairi mawadhi'iha. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu adalah arti kezaliman. Dan jahula, mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Surat Al-Ahzab ayat 72. Maka dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa amanah berat bagi seorang muslim. Sekali lagi, bukan hanya urusan kita ditanya oleh perusahaan atau enggak, tapi kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba." Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. An ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya dia amalkan pada apa, wa an malihi min aina iktasaba fima anfaqa, dan tentang hartanya diambil dari mana dan dia gunakan untuk apa. Harta yang kita dapat dari gaji di sini halal atau tidak, atau atas ketidakamanan, akan diminta pertanggungjawaban. Wa an umrihi fima afnah, dan tentang umurnya dia habiskan untuk apa. Wa an jismihi fima ablah, dan tentang anggota tubuhnya dia gunakan untuk apa. Jadi saya ngobrol dari Palembang sampai Lahat, ngobrol dengan kawan-kawan yang jemput. Salah satu hal yang terlarang bagi operator adalah bawa HP. Mungkin bisa saja dalam pikiran saya, mungkin bisa saja kameranya dia tutup atau dia apa, dia tetap pakai HP. Tapi kan tidak amanah. Dan itu bukan hanya terlihat oleh kamera yang melihat di kantor, tidak. Allah melihat kita. Allah Subhanahu wa taala melihat. Dan segala peraturan tersebut kan ada maslahat yang ada di dalamnya. Saya juga pernah beberapa kali kajian di beberapa perusahaan, operator harus pakai jam pokoknya gelang yang menunjukkan dia tidur berapa jam, cukup enggak, kalau seandainya itu amanah. Karena perhatikan baik-baik, mengapa langit, bumi dan gunung takut mengemban amanah tersebut? Karena akibat tidak amanah akan terjadi kerusakan. Salah satu kerusakan paling besar adalah zawalu al-haya, hilangnya kehidupan seseorang. Saya pesan, Pak, antum berdosa apapun jangan sampai berkenaan dengan darah seorang manusia. Insya Allah ringan hisabnya di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu rajulu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haram." Masih saja seseorang di dalam kelapangan saat hisabnya selama belum mengenai darah yang haram. Akibat tidak amanah akhirnya bisa berpengaruh terhadap keselamatan nyawa seseorang. Hati-hati. Di sini yang beratnya, kenapa langit, bumi, gunung-gunung, makhluk-makhluk besar tersebut enggan, takut mengemban amanah? Karena tadi berat pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
idza dhayya'til amanah fantadhiris sa'ah. Jika disia-siakan amanah, yaitu sebuah titipan kewajiban, maka tunggulah hari kiamat. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Kaifa idha'atuha?" Bagaimana melalaikan amanah tersebut? Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Jika diberikan sebuah kewenangan kepada yang tidak berhak, maka tunggulah hari kiamat. Hari kiamat terjadi apa? Kehancuran. Maka tunggulah kehancuran. Kalau seandainya tidak amanah. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Al-khazinul muslimul amin, alladhi yunfidhu wa rubbama qala yu'ti ma umira bih, fa yu'tihi kaminan muwaffaran, tayyibatan bihi nafsuh, fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqin." Yang artinya seorang yang muslim, yang amanah, yang menyimpan sesuatu dan dia kemudian memberikannya secara maksimal atas apa yang diamanahkan kepadanya, dia berikan secara sempurna, maksimal, tidak ada pengurangan sedikit pun, maka berarti dia orang yang telah bersedekah. Apa faedahnya dari amanah? Dia dianggap selama dia amanah, dia bersedekah tanpa harta. Subhanallah. Garis bawah itu baik-baik. Seorang amanah dianggap sebagai pelaku sedekah tanpa harta. Dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala agar dia amanah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ada perkataan yang menarik dari para salafus saleh, para sahabat. Di antaranya Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Orang kedua terbaik setelah para rasul, para nabi, Abu Bakar, Umar. Orang yang dijamin masuk surga. Orang yang kata Rasul SAW, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau seandainya ada seorang nabi sepeninggalku, maka dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang kalau beliau berjalan di sebuah jalan, maka syaitan akan mencari jalan lain untuk tidak bertemu dengan Umar. Orang yang mulham, orang yang beberapa kali pendapatnya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, lihat, ini menggugah kita agar amanah. Karena kadang-kadang kita bisa amanah dalam keadaan lapang, tapi kurang bisa amanah dalam keadaan sempit. Sempit, terhimpit, kemudian ada kesempatan untuk bisa tidak amanah. Akhirnya tidak amanah. Perhatikan, man addal amanah wa kaffa an a'radil muslimin fahuwa rajul. Gentle, lelaki yang gentle itu adalah bukan orang yang ganteng, handsome, kemudian bisa bawa barbel sekian, lari sekian, ya, dan seterusnya. Enggak. Seorang yang menunaikan amanah dan menjaga kehormatan seorang muslim, itu lelaki. Lelaki sebenarnya itu yang menunaikan amanah. Ada kesempatan dia berbuat curang, tidak ada kesempatan, dia tetap menunaikan amanah. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sufyan bin Uyainah, seorang tabi'ut tabi'in. Ini juga seorang tabi'in. Beliau menarik katanya. Kadang kita dalam kehidupan kita ini kan ada orang, "Ustaz, semuanya riba, Ustaz. Saya dapat modal dari mana untuk dagang?" Maka saya katakan, nih, Ustaz Fajri temannya Mas Zaki. Coba bangun kepercayaan agar Ustaz Fajri dapat kepercayaan dari Mas Zaki sehingga dapat modal. Tidak harus kita mencari modal dengan cara riba. Nah, kalau seandainya seseorang ingin membangun kepercayaan, Mas Zaki ingin tahu nih Ustaz Fajri bisa diberikan kepercayaan nggak, kasih modal kira-kira bagus nggak? Tidak ada yang bisa kita nilai kecuali amanahnya. Paham maksud saya? Kalau kita ingin berteman dengan orang nih, ya, kira-kira kita ingin kolegaan dengan orang dalam usaha dagang, saya investasi, saya pemodal, antum yang mengerjakannya. Kira-kira saya bisa menilai antum ini cocok dapat modal dari saya dari mana? Porsi yang paling utama amanah. Lihat perkataan Sufyan bin Uyainah, "Man lam yakun lahu ra'su mal
fayattakhidhil amanah ra'sa malih. Siapa yang tidak punya modal untuk berdagang, maka jadikan amanahmu sebagai modalmu. Saya pernah bertanya kepada seseorang ustadz saya. Kemudian, ustadz, semuanya sekarang riba, pinjaman riba. Kasihan kaum muslimin mau bermodal untuk berdagang, dari mana dia? Sebenarnya gampang. Bangun kepercayaan. Jadikan sikap amanahmu adalah modalmu. Orang akan percaya. Nah, makanya tadi di mobil saya juga sampaikan bahwa tidak perlu kita mencari kupu-kupu untuk datang ke kebun kita. Tapi perbaiki kebunmu, kupu-kupu akan datang. Perbaiki akhlakmu, orang akan gemar bergaul dengan. Ini perkataan-perkataan para salafus saleh. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya akan sebutkan beberapa poin tentang amanah yang semestinya kita kerjakan di dalam diri kita. Yang pertama adalah, perhatikan baik-baik. Yang pertama disebutkan oleh para ulama, saya baca salah satu kitab yang menarik tentang amanah ini, Kaifa yu'addil mu'adhdhaf al-amanah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits ahli hadis kota Madinah, Syekh kami, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Beliau di dalam kitab beliau mengatakan bahwa seorang yang amanah di antaranya adalah dia mengerjakan pekerjaannya, baik dunia dan akhiratnya, adalah dengan maksimal, tidak setengah-setengah, dengan maksimal. Apa dalilnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinah." Sesungguhnya Allah menginginkan jika salah seorang berbuat sebuah amalan, maka hendaklah dia kerjakan dengan itqan. Itqan itu dalam bahasa Indonesianya maksimal, teliti, tugas selesai sesuai dengan yang diminta, bahkan lebih. Saya sering menyebut di pesantren saya, karena saya pimpin pesantren, dedikasi itu adalah mengerjakan sesuatu di luar kewajiban. Wajib kita kerjakan. Tapi dedikasi adalah mengerjakan sesuatu di luar kewajiban. Saya akan menjadi seorang yang amanah, yaitu ketika dia mengerjakan pekerjaan dengan maksimal, tidak asal-asalan. Saya beri contoh ya. Dulu kita di kampus, saya kuliah di Arab Saudi. Dulu kita di kampus, kalau ada urusan kita datang bawa berkas nih ke orang administrasi. Apa yang dilakukan? Dia lakukan, sudah kita kasih, dia katakan ta'al bukra, besok datang ke sini. Padahal itu bisa dikerjakan sekarang. Kenapa harus datang besok gitu? Padahal itu bisa dikerjakan sekarang. Nah, salah satu potret dari amanah adalah mengerjakan pekerjaan dengan maksimal, tidak asal-asalan. Apalagi kalau seandainya sudah tidak ada yang mengawasi. Ingat seperti yang saya ungkapkan tadi. Kenapa langit, bumi, gunung berat mengembannya, takut mengembannya? Karena diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka habit seorang muslim, dilihat nggak dilihat, saya harus amanah. Ini potret yang pertama dari amanah. Potret yang kedua, para ikhwan dirahmati Allah, ini sangat penting yang kedua, yaitu menggunakan waktu kerja untuk kerja. Sebuah sikap tidak amanah, khianah, ketika waktu kerjamu 8 jam, kemudian di sela-sela tersebut tidak dia gunakan sebaik-baiknya untuk pekerjaannya, maka itu tidak amanah. Dikhawatirkan hasil yang dia dapat tidak halal atau berkurang kehalalannya, menjadi syubhat,
yang bisa mengakibatkan ketidakberkahan. Bahkan Syekh menyebutkan di sini perkara menarik sekali, bahwa ada kejadian seorang ulama bernama Al-Mu'ammar bin Ali Al-Baghdadi dari kota Baghdad. Beliau wafat pada tahun 507 Hijriah. Beliau memberikan nasihat kepada Raja Al-Wazir namanya. Nasihatnya begini: anna ahad ar-ra'iyah min al-a'yan mukhayyarun fil qasid wal wafid. In sya'u wasalu wa in sya'u fasalu wa amma man tawashshaha bi wilayatin falaysa mukhayyar fil qasid wal wafid. Kalau rakyat itu urusannya ringan. Dia kalau ada tamu ingin dia terima, alhamdulillah. Kalau ingin dia tidak terima, tak apa-apa. Tapi kalau sudah dia yang punya wewenang, tidak boleh dia tidak menerima. Pemerintah ataupun yang punya wewenang dan dia tugasnya pada saat itu, tidak boleh dia tidak menerima untuk melayani masyarakat. Kemudian beliau juga mengatakan, perhatikan. Kata beliau, li'anna man huwa 'alal khaliqah amir, fahuwa fil haqiqati ajir. Siapa yang menjadi penguasa, ini yang pemimpin-pemimpin ini, dia sebenarnya sudah menjual waktunya. Qad ba'a zamana. Dia sudah menjual waktunya. Untuk apa? Wa aqadha thamana, untuk ngambil gaji. Kita sudah menjual waktu kita sekian jam untuk dapat gaji. Falam yabqa lahu min nahari ma yatasarrafu fihi ala ikhtiyari. Maka tidak ada waktu siangnya, maksudnya waktu kerjanya, untuk dia gunakan seenak dia. Tidak bisa. Karena itu adalah barter. Anda ngambil gaji, Anda sudah jual uang, sudah jual waktu. Maka dapat gaji segitu. Wala lahu an yusalliya naflan. Tidak boleh baginya di waktu kerja untuk salat sunnah. Wala yadkhulu mu'takafan. Tidak boleh baginya untuk di waktu kerja untuk beriktikaf, masuk ke tempat mu'takaf. Kenapa? Li'anna dzalika fadl wa hadza fardun lazim. Karena salat sunnah adalah sunnah, beriktikaf adalah sunnah, sedangkan bekerja di waktu bekerja adalah kewajiban. Ini hal yang kedua. Yang pertama, sikap potret amanah adalah seseorang bekerja dengan maksimal, penuh energik. Bahkan di sini ada mujahadah, kemudian ada ahli, nilai tambah. Itu semua kan dedikasi masuk. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, potret amanah adalah yaitu seorang yang amanah, dia harus kuat mengerjakan pekerjaannya. Seperti misalkan Nabi Musa alaihissalam ketika dimintai oleh salah seorang perempuan untuk bekerja, ya abati ista'jirhu inna khaira man ista'jarta al-qawi al-amin. Wahai bapakku, itu sudah menolong kita, Nabi Musa alaihissalam sudah menolong kita, jadikan dia sebagai pekerja bagi kita. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang kau jadikan pekerja adalah orang yang kuat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, termasuk potret amanah adalah seorang menjaga kesehatan saat bekerja. Tidak boleh dia tidur terlalu malam, apalagi saya tadi nanya kepada Mas Zaki, kapan terakhir selesai kajian? Jam 8.10 Ustaz. Boleh juga sih ditambah-tambah dikit, karena dianjurkan untuk tidur jam 21. Tetapi kalau lebih daripada itu kita zalim berarti, tidak amanah. Kita berkhianat berarti. Apalagi di zaman kita, zaman mughriyat, mulhiyat, ya, zaman scroll sampai tidur. Ini sedikit menyimpang ya. Ada potret dua orang, satu megang HP, satu megang HP. Yang satu megang HP scroll sampai tidur.
drama Cina, drama Korea, kenapa itu yang muncul? Ya, sampai tidur. Yang satu megang HP, tapi yang dia baca bacaan doa tidur, zikir tidur itu kan panjang. Dan saya pesan, baca itu doa tidur, zikir tidur. Karena kita tidak tahu kita bisa hidup atau tidak besok hari. Dan subhanallah, termasuk nikmat Allah yang paling besar yang Allah kasih setiap harinya, bahkan tanpa kita meminta di awal hari kita, adalah hidup kita. Karena orang kalau tidur itu, Pak, Allah berfirman, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manafiha fa yumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajal musamma. Orang kalau tidur itu, Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya. Kalau Allah ingin dia hidup lagi, Allah kasih lagi ruh dia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak kasih dia ruh, mati berarti. Makanya nikmat setiap hari Allah kasih tanpa kita minta, tanpa kita bahkan pesan, bahkan kita nggak pernah bayar, Allah kasih nyawa bagi kita. Makanya doa-doa, antum perhatikan saja, searching nanti di doa-doa sahih dari Nabi Muhammad SAW sebelum tidur. Itu semuanya berkaitan dengan tauhid, agar seseorang mati di atas tauhid. Nah, perhatikan syattana bainahuma, perhatikan antara yang satu tadi dengan yang dua ini. Perbedaan sangat jauh sekali. Maka para ikhwah, jaga kesehatan termasuk menjaga amanah di dalam bekerja. Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Yang artinya, jadikan aku untuk memegang rahasia-rahasia atau kekayaan-kekayaan bumi, sesungguhnya aku sangat kuat untuk menjaganya. Harus jaga kesehatan. Kemudian yang keempat, sebelum terakhir, yaitu yang pemimpin harus menjadi qudwah, suri tauladan bagi yang dipimpinnya. Harus jadi qudwah. Dan ini baik pemimpin, baik yang lebih senior umurnya, senior jabatannya, senior umurnya, jadilah qudwah hasanah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyat. Setiap dari kalian pemimpin dan penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Kemudian yang selanjutnya termasuk daripada amanah adalah seseorang harus menjauhi hal yang mendatangkan ketidakhalalan di dalam rezekinya. Di antaranya harta-harta yang tidak jelas, seperti sogok menyogok, kemudian gratifikasi. Nah, ini jangan sampai itu ada pada diri kita. Karena para ikhwah, perhatikan ya. Saya pernah melihat seorang triliuner berkata, itu ustadz-ustadz yang ngajarin untuk ingat akhirat, kemudian ingat harta tidak dibawa mati, itu adalah pecundang agama. Subhanallah, saya jawab, realitanya emang begitu. Harta nggak dibawa mati. Antum punya apa? Rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, emas, perak, kiloan, kilauan, nggak akan dibawa mati. Bahkan realita yang ada, orang yang paling mencintai kita, yang paling semangat menguburkan kita. Tuh kalau kita mati tuh, istri kita yang katanya cinta sama kita, kalau kita katakan, Bu, ini bapaknya gak usah dikubur ya. Oh jangan, kubur cepat. Itu paling semangat kubur. Itulah realita kehidupan. Maka saya pesan dari hal ini, ngapain ambil yang halal? Nggak akan. Pertama, cepat habis. Habis itu ada dua. Nominalnya cepat habis, kemudian tidak bermanfaat. Dipakai untuk menyekolahkan anak, anaknya nggak becus sekolah, sering sakit-sakitan. Dipakai untuk dagang, untuk usaha, usahanya habis uang, dan seterusnya.
Dan itu semua, kalaupun juga jadi juga itu uang riswah, uang gratifikasi, jadi juga sebagai uang, jadi juga sebagai harta, maka tidak akan pernah dibawa. Yang dibawa dosanya. Untuk apa kalau begitu? Lihat sekarang orang koruptor, susah hidupnya, kemana-mana dikejar-kejar orang. Saya pernah ke Sukamiskin, Pak, penjaranya koruptor. Saya cuma katakan satu, Pak, Bapak tidak akan pernah bawa itu. Uang triliun itu gak akan pernah bisa bawa. Ngapain? Mulut cuma satu, badan cuma satu, tidur cuma di atas kasur satu. Ada orang punya rumah sekian ribu meter persegi, kolam renangnya 5. Ngapain itu? Maka hati-hati dengan harta yang haram, tidak akan pernah dibawa mati. Dan itu bukan perkataan pecundang, itu realita syariat dan realita kehidupan. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita selalu istiqamah di dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga Firdaus tanpa hisab, tanpa azab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita melihat wajahnya yang mulia dengan penuh kelezatan iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, orang tua dan seluruh kerabat. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanallah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup ya. Cukup ya. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.